Cara meningkatkan omset toko kelontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua, para pejuang dagang. Amin, amin ya rabbal alamin. Salah satu kasus pelarisan yang paling banyak saya tangani itu adalah pelarisan untuk usaha warung atau toko kelontong. Nah, faktor penyebab banyaknya para pemilik toko kelontong mencari penglarisan yang bervariasi, gitu ya, untuk saudaraku semua, para pejuang dagang. Nah, mulai dari ketatnya persaingan, terus kemudian menurunnya omset, sampai terkena santet usaha. Nah, untuk meningkatkan omset atau membuat toko kelontong Anda itu laris manis, yaitu memerlukan dua jenis usaha, yakni usaha spiritual dan usaha non-spiritual. Nah, saya akan share dulu untuk yang usaha non-spiritual untuk terlebih dahulu, gitu ya, atau usaha yang terlihat dengan mata untuk meningkatkan omset toko kelontong Anda. Namun sebelum itu, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya agar Anda itu selalu mendapatkan update video dari saya ini dan membuat channel ini itu semakin berkembang agar bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, terima kasih untuk saudaraku semua, para pejuang dagang, jika Anda sudah tekan tombol subscribe dan loncengnya. Nah, kembali lagi ke pembahasan ya, untuk saudaraku semua, para pejuang dagang. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang jarang dilakukan oleh pemilik usaha toko kelontong untuk meningkatkan omsetnya. Nah, yang pertama itu adalah stop memberi bon. Stop memberi bon atau memberi hutang kepada pelanggan Anda. Nah, ini adalah kesalahan umum yang paling banyak dilakukan oleh para pemilik usaha toko kelontong. Nah, dengan Anda memberi hutang atau bon, ya sedikit demi sedikit itu akan menghambat perkembangan usaha Anda. Nah, jadi stop sesegera mungkin. Ya, itu memang tidak mudah ya untuk saudaraku semua, apalagi yang hutang itu adalah tetangga atau atas dasar kemanusiaan. Nah, Anda pasti tidak tega. Ya, tetapi harus diingat ya, bisnis tetaplah bisnis. Nah, di dalam bisnis semua adalah rekan bisnis yang harus saling menguntungkan. Tidak boleh saling merugikan. Ya, kalau di luar bisnis, ya baru Anda boleh menjunjung tinggi rasa sosial Anda. Itu monggo silahkan. Terus kemudian yang kedua itu adalah pastikan barang dagang yang paling laris selalu tersedia stoknya. Ya, walaupun toko kelontong Anda itu masih kecil-kecilan, ya pasti ada satu atau dua barang yang paling laris. Ya, bisa jadi karena di toko lain itu tidak ditemukan dan adanya itu di toko Anda saja. Nah, yang perlu Anda lakukan itu adalah pastikan barang yang paling laris tersebut itu selalu ready stock, selalu ada, agar pelanggan Anda itu tidak beralih ke toko yang lainnya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah, nah ini, penataan barang dagangan yang rapi dan bersih. Sekalipun usaha toko kelontong Anda itu di rumah Anda sendiri dan masih relatif kecil, nah, tetapi penataan barang harus rapi. Tempat usaha Anda juga harus bersih. Nah, saya rasa hal ini adalah syarat mutlak
gitu ya, tidak hanya untuk toko kelontong saja. Ya, namun herannya itu banyak orang yang masih tidak melakukannya. Banyak yang tidak peduli dengan penataan barang dan kebersihan tempat usaha dan sekitarnya. Terus kemudian yang keempat itu adalah perbanyak barang dagangan yang disukai oleh anak-anak. Nah, saya rasa untuk hal ini tidak perlu penjelasan ya, karena sudah cukup jelas. Ya, Anda tentu lebih tahu apa barang yang disukai oleh anak-anak di sekitar tempat usaha Anda. Nah, terus kemudian yang kelima itu adalah ramah kepada pembeli. Jaga kebersihan diri Anda dan selalulah berpakaian yang rapi. Nah, ini juga hal yang mutlak harus Anda kerjakan apapun usaha Anda. Namun banyak yang tidak melakukannya. Ya, bisa dipastikan Anda yang menonton video ini sebagai pemilik toko kelontong pasti acuh tak acuh dengan penampilan dan sikap diri kepada pelanggan Anda. Nah, segera perbaiki penampilan dan sikap Anda. Nah, kelima cara tersebut jika Anda lakukan dengan benar, ya tentu tidak serta-merta omset Anda itu langsung meningkat. Terus yang saya share itu adalah untuk jangka panjang, gitu ya, untuk saudaraku, untuk jangka panjang. Nah, omset akan sedikit demi sedikit akan naik, tapi pasti. Dan yang kelima cara tersebut ya juga hanya sebagian ya. Ya seperti yang saya katakan di awal tadi, saya hanya share yang jarang dilakukan oleh para pelaku usaha toko kelontong. Nah, selanjutnya itu adalah cara spiritual. Nah, biasanya klien saya itu saya sarankan bisa menggunakan mustika pelarisan khusus. Nah, untuk penjelasannya bisa Anda cari di channel ini atau kunjungi website saya penglaris99.com. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Gitu nggih untuk saudaraku semua, para pejuang dagang. Nah, saya Barom Doni, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.